hormati Kepala DPP KB B3A yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Bu Rustin beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Bapedalitbang diwakili oleh Bu Wahyuti. Yang kami hormati TA dari provinsi, dari Bu Kabid ya, dari DPP Dalduk ya. Oh, 2 hari lagi pensiun. Ya, banyak yang pensiun ini. Siap, semangatnya luar biasa ya. Yang kami hormati para pendamping desa. Ini tadi saya provokatori supaya pendamping desanya maju ke depan. Ternyata dipanggil ke depan. Ya, ini kelihatan ya. Ini dari Gedung Banteng, Cibarang, Pak Anggi ya. Ini siapa ya? Mbak Sulis ya. Banyak dan teman-teman yang lain yang kami hormati dari para kepala desa Pak, 100 desa ya. Ada gadis PAW ini Pak ya. Dari Kebumen Pak ya. Ya, jangan ngantuk Pak, semangat, baru jadi kades kok. Yang kami hormati dari mana lagi nih? Udah ya, udah semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti dan bisa memahami berkaitan dengan ini. Tadi disampaikan Bu Wahyuti, langsung aja berkaitan dengan perencanaan. Memang ada kelemahan di dalam penganggaran desa. Ya, ada Permendagri 114 yang mewajibkan kabupaten untuk menginformasikan pagu, juga menginformasikan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Kita ketahui ini orang Kemendes. Permendesnya udah keluar belum? 2024? Belum. Tapi suruh udah nyusun RKP Des kan gitu. RKP Desnya apa? RPJMD sampai mana? Tapi di awang-awang ya. Tapi nggak masalah. Yang penting kita rencanakan. Yang paling parah 2021. Desa sudah menetapkan APB Des, keluar namanya Perpres. Ya, terima kasih. Ibu mau pergi juga Bu? Oh, di belakang. Perpresnya keluar ya, dan APBDes dibongkar semua. Di situ musran ulang ya, di situ juga berubah APBDes. Ya, sampai sekarang perubahan paku ADD sudah dapat informasi? Belum. Tapi suruh nyusun perubahan APBDes. Memang banyak kelemahan. Jadi saya tidak pernah menyalahkan desa, karena bisa aja itu adalah kesalahan kami. Kenapa? Saya udah nyuratin BKAD sampai sekarang belum dapat jawaban. Karena jenengan sudah menetapkan perubahan APBDes di kabupaten, baru kuah PPS lah ya. Gimana kita bisa pastikan anggaran itu? Saya nggak mau berulang-ulang menyampaikan pagu kalau itu nggak pasti. Kalau pagu itu pasti kan enak ya. Misalnya ADD nambah ya, yang kemarin THR-nya 25% bisa digeser. Nah ternyata dapatnya lebih, kan harus digunakan gitu loh. Dan kalau saya sampaikan sekarang jangan berubah ya, ternyata nggak dapat Pak. Nggak, tapi dapat kok. Sabar. Ini lagi PPS lagi dibikukan supaya agak lebih besar. Terus desa Janggolan juga nanti akan dapat tamsil desa Janggolan ya. Nggak besar lah, kecil. Iya, karena desa Janggolan kan desa yang nggak punya tanah bengkok ya. Kalau Kebumen ya aman lah. Kalau Baturaden kan nggak ada yang Janggolan ya. Paling banyak desa mandiri di Baturaden ya. Ada Pandak, ada 8 Rempoah ya, mandiri semua ya. Nah, kita lagi ngitung alokasi kerja itu jam 3 ya. Siap. Nanti kita sama-sama kita isi. Jadi berkaitan dengan perencanaan memang masih banyak kelemahan. Kenapa tahun fiskal kita sama? Kalau kami mengusulkan harusnya PBDes itu harusnya dimulai di bulan Maret aja, sehingga nanti semua informasi pagu kebijakan udah didapatkan masuk, sehingga nanti desa setuju. Tapi kan kita ngikutin di atas ya. Harusnya ini dari kita harus bersuara seperti itu. Karena
kasihan desanya disuruh nyusun paling lambat September, siskodesnya belum dibagi, apanya Permendesnya belum ada. Ya, disampaikan tadi itu kan dalam Permendagri 114 dan Permendes 21 tahun 2020 ya, tentang pedoman pembangunan desa. Itu memang ya tadi disampaikan dimulai dari perencanaan dulu. Dan tanpa perencanaan nggak mungkin desa boleh memasukkan Permendes. Untuk Permendes tahun 2024 juga arahnya mungkin sama. Tapi intinya kami kenapa dari Bina Permendes itu tidak pernah mengarahkan kegiatan, karena yang tahu desa adalah desa sendiri. Ya, berapa persen untuk stunting? Ya kalau stuntingnya gede, air bersihnya kacau balau, bisa lebih besar. Tapi kalau air bersihnya sudah tercukupi, PKD-nya sudah tersedia, angka stuntingnya kecil, maka dibagi secara proporsional. Kenapa? Di desa kan tidak hanya mengurusi stunting, Ibu. Kemiskinan juga harus diurusi, jalan desa harus diurusi, pertanian harus diurusi, orang mabuk juga diurusi. Semua diurusin kan gitu. Jadi semua desa semua narkoba sekarang banyak lagi dari BNN juga sudah mengarahkan desa, dan banyak sekali yang harus diurusi desa. Penyakit menular juga harus diurusi kan gitu. Banyak sekali. Makanya untuk penanganan stunting ini ya dari Caleg ya, jangan gabung lah satu perguruan, nanti takutnya nggak pulang lah. Takutnya karaoke nanti di ini buntos. Iya. Jadi kalau kita bicara stunting itu perlu sinergisitas. Sama tadi disampaikan oleh Bu Wayudi, aplikasi dari pendamping ada, ya, namanya EHDW, Electronic Human Development Worker, ya, kader pembangunan manusia. Di Dinkes juga ada. Terus dari BKKBN juga ada. Jadi kami sampaikan sekali lagi, Ibu, stunting itu udah dari dulu kita laksanakan 2017 itu melalui pemberian makanan tambahan. Kita punya di desa itu punya RDS, Rumah Desa Sehat, sekretariat bersama, di dalamnya stand bersama pegiat ya pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat yang khusus di bidang kesehatan. Ya, di situ nanti ada advokasi, literasi dan sebagainya. Jadi stunting itu sebenarnya kalau kita lihat di desa itu kenapa sekarang meningkat, karena apa? Karena mungkin dalam hal advokasinya, dalam hal promosi kesehatannya itu masih kurang, ya, sehingga masyarakat itu dalam pelayanan kesehatan itu masih miss-nya di situ. Sehingga kalau misalnya ada ibu hamil, ya, ada remaja yang anemia dan sebagainya, itu cenderung terabaikan. Paling nanti mereka itu menjadi calon-calon ibu rumah tangga, itu masih kurang. Dan di desa juga punya namanya rembuk stunting. Rembuk stunting itu adalah untuk mengidentifikasi atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan stunting yang nanti akan masuk dalam kegiatan penyusunan RKPDes. Ada rembuk stunting, ada RDS. Nah itu harus disinkronkan. Dan di DPP P3 bentuk lagi TPPS, bentuk lagi TPK. Harusnya yang ada tinggal dikolaborasikan saja. Bedanya dengan Perpres 72 adalah sasarannya. Langsung aja, Mbak. Langsung sasarannya. Ini udah apanya peraturannya nggak usah. Nanti ya, ibu hamil, ibu menyusui anak 0 sampai 59 bulan. Kalau kemarin itu hanya ibu hamil menyusui anak 0 sampai 100 HPK. Hari pertama ini 1000 ya. Kurang 0 1 1000 HPK.
hari pertama kehidupan ya. Kelahiran ya, sama lah kehidupan sama kelahiran sama. Itu bedanya. Jadi lebih luas lagi di Perpres 72 ini. Kami dari Dinsos Perpres tidak pernah mengarahkan desa itu sekian persen untuk stunting, tidak pernah sekian persen untuk PAUD, tidak pernah sekian persen untuk untuk bencana dan sebagainya. Itu terus jarang banjir, ya mungkin alokasi bencananya kecil kan gitu. Tapi kalau bagi yang daerah mana Gumlar kalau udah hujan itu kata camatnya dulu itu longsornya di mana-mana Pak ya, bisa sampai ratusan titik kan gitu. Dan itu mungkin butuh anggaran lebih. Jadi karakteristik desa itu harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang ada di desa. Ya. Jadi desa itu tidak bisa disamakan. Desa itu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi menjadi sasaran. Ini kan menjadi nanti ketika kita tahu sasarannya remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0 sampai 59 bulan, inilah menjadi acuan bagi kita dalam penyusunan anggaran. Ya. Kalau di Permendes kita hanya mengatur berkaitan dengan stunting. Ya. Tapi untuk kegiatannya itu nanti bisa dikolaborasikan ya. Tergantung dari desanya masing-masing. Ya. Kalau misalnya di desanya ternyata anak gadisnya nggak ada ya, mungkin nggak ya mungkin anggarannya kecil. Tapi kalau anak gadisnya banyak, pasti ada Pak Napa gitu. Pasti nanti itu kita lebih perhatian di situ. Makanya nanti kolaborasi ini yang bisa mengukur nanti kesehatan itu adalah dinas kesehatan. Kenapa? Kalau saya mungkin masuk kelompok stunting Pak ya, masuk stunting kayak gitu Pak. Pasti masih kelompok stunting. Kenapa? Tingginya juga kurang tingginya. Makanya yang bisa menetapkan stunting itu adalah dinas kesehatan. Ternyata bukan hanya tinggi Pak. Kalau gemuk ini ternyata kita nggak stunting. Yang dibilang stunting itu udah kecil, pendek, kurus lagi gitu loh. Kayak siapa hitam lagi, hidup lagi Pak ya. Itu baru dinamakan stunting. Kalau walaupun biayanya pendek tapi gemuk gitu Bu ya, gemuk sehat, ya itu tidak dinamakan stunting. Jadi bukan. Pak, mohon izin sedikit pengumuman. Ada informasi dari kita karena apa? Stunting ini merupakan prioritas nasional. Prioritas nasional. Dana desa itu sebenarnya secara hukum itu miliknya desa. Ada prioritas-prioritas yang harus dikerjakan desa. Tetapi juga pemerintah pusat, pemerintah daerah itu punya sasaran. Supaya itu sinkron satu arah, maka pembangunan itu diarahkan yang sama. Sekarang itu dengan terbitnya Perpres 72, maka arahnya untuk penanganan stunting. Baru ada juga P3KE, ketahanan pangan dan sebagainya, sehingga nanti kita sama-sama jalan bareng. Kenapa kita arahnya ketahanan pangan? Karena lihat kondisi cuaca Pak, ya cuacanya gimana sekarang Pak? Kering, nggak menentu Pak ya. Kadang-kadang malam hujan juga ya, rintik-rintik dan sebagainya. Artinya ada yang tidak baik-baik saja dengan bumi ini. Artinya dunia sudah banyak perubahan sehingga itu bisa mengancam ketahanan pangan. Ya, untuk itu desa harus bisa swasembada dalam pangan supaya nanti kita tidak kelaparan. Karena di India saja sudah menghentikan ekspor beras ya. Dan di banyak negara sudah. Ini yang kita sama-sama, negara sama, pemerintah desa sama, dan pemerintah daerah juga sama. Lanjut. Nah ini Permendes PTTT. Lanjut Mbak. Nah ini sebenarnya SDGs yang nanti kita menjadi sasaran. Karena kita berada di ruang yang sama terkait dengan desa.
berkaitan dengan penggunaan dana desa itu tidak lepas dari kebijakan Kementerian Desa. Ya, sasarannya ada di SDGs. Di situ ada ahli SDGs-nya. Ya. Dapat apa Mas? Apa kategorinya agil, Pak? Temas agil. Oh, iya. Jadi, tapi apa itu SDGs kalau kita lagi breakdown? SDGs itu sebenarnya visi misinya kepala desa sebenarnya. Kalau kita lihat di situ desa tanpa kemiskinan, apa visi misi desanya? Desa sejahtera, ya Pak ya, biar kelaparan. Masyarakatnya sehat, ya desa sehat dan sejahtera. Terus pintar, ya masyarakatnya cerdas. Di situ masuk ke pendidikan yang berkualitas. Jadi ini sebenarnya visi misi sebenarnya. Jadi kalau kita, wah ini kok angel teman kok bahasa Inggris, kenapa nggak di Indonesia kan itu? SDGs itu Sustainable Development Goals, artinya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini karena mengadopsi dari PBB, program PBB berkaitan dengan arah pembangunan dunia. Tetapi di Indonesia itu SDGs-nya ditambah, ya. SDGs 18 itu ditambah, kalau di di PBB itu sampai dengan 17. Kenapa masuk ke lembaga yang dinamis dan aktif? Karena di kita banyak lembaga-lembaga desa, banyak lembaga-lembaga adat, banyak kearifan lokal yang harus dipertahankan. Jadi kita tidak hanya membangun fisik, mental, tapi juga membangun budaya. Jangan sampai nanti budaya yang sudah ada itu bisa ditinggal. Karena orang-orang sekarang main gadget ya, main HP, sehingga lupa kalau dulu anak-anak itu biasa main. Iya, sekarang udah gak kenal lagi Pak. Taunya main Mobile Legends dan sebagainya. Lanjut. Dalam penanganan SDGs ini, kalau kita bicara tentang stunting, itu ada di SDGs 2 untuk desa tanpa kelaparan. Artinya prevalensi kurang gizi turun menjadi 0%. Nah ini sebenarnya udah mengarah ke sana. Anemia kan berarti arahnya ke siapa? Remaja ya. Bisa juga ke calon pengantin. Jangan sampai nanti udah mau nikah tapi masih anemia, ya. Otomatis nanti ketika hamil bayinya menjadi kurang gizi. Itulah betul kepedulian bersama, sehingga nanti terbentuknya TPPS, ya, terbentuknya TPK di tingkat desa itu menjadi sarana bagi desa untuk melihat potensi, sehingga nanti kita bisa mencegah stunting. Terus prevensi bayi mendapatkan ASI eksklusif mencapai 100%. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Lanjut. Dan ini untuk desa sehat itu ada berkaitan dengan prevensi. Itu kayak misalnya penyakit menular itu merupakan bagian dari bicara menyebabkan stunting juga. Lanjut. Terus untuk desa layak air bersih dan sanitasi ini juga sasarannya juga stunting juga nanti ke depannya. Kenapa? Karena air bersih itu juga bisa menyebabkan stunting apabila yang dikonsumsi airnya nggak layak, banyak E. coli-nya, terus sanitasinya juga tidak baik, jambarisasinya tidak tersedia, otomatis nanti anak-anak juga gampang tertular penyakit. Dan kalau sudah sakit pasti nggak doyan makan, kalau nggak doyan makan pasti kurus, jadi stunting. Lanjut. Terus rumah kumuh ini juga iya penerima indikatornya rumah kumuh mencapai 0%. Nah, dengan adanya pembangunan RTRH, maka yang rumahnya dulu nggak ada jendela, lantainya tanah, itu bisa diatasi, ya. Nanti kita sampaikan di sini berapa yang dari dana desa. Kalau dari Perkemada nanti Perkem akan menyampaikan bantuan-bantuan, ada sekitar berapa ribu titik ya di desa. Itu nanti mungkin bisa menjadi referensi untuk kita menjaga sasaran dari penanganan stunting. Kalau misalnya lantainya tanah Bu, makanan sehat apapun jatuh ke tanah, anaknya dimakan lagi, otomatis sakit perut, stunting lagi gitu. Jadi stunting itu banyak faktor,
ya. Bisa juga pola asuh, ya. Pola asuh, misalnya Mas Harimi ini sibuk, istrinya juga sibuk, anaknya ditinggal sama rewang. Pengasuhnya mau ngasih makan, anaknya gak mau. Namanya anak mengasuh, ya sudah sekedar. Terakhir anaknya stunting. Jadi banyak hal yang menyebabkan stunting yang sama-sama kita harus peduli. Tim pendamping keluarga itu untuk melihat itu. Jadi bagaimana kalau misalnya Mas Halimi kerja, istrinya kerja, ya? Berarti harus ada keluarga yang mendampingi, gitu. Jangan sampai nanti anaknya stunting sehingga apa? Sehingga nanti lahirlah anak-anak yang kurang cerdas. Karena stunting kan menyebabkan anaknya kurang cerdas, kurang gizi itu kan kurang cerdas, Pak. Kalau kita dulu sekolah kan banyak yang ngantuk, lemes dan sebagainya ya. Pintar nggak biasanya, Pak? Enggak kan? Yang pintar ya biasanya yang matanya ini melek terus semangat, itu biasanya pintar. Tapi kalau udah ngantuk, biasanya rankingnya pun paling bawah. Nah, itulah tujuan kita nanti. Kita menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita sudah terbentuk manusia yang andal untuk meneruskan generasi kita ke depan. Tapi bagaimanapun kalau kita ingin menciptakan generasi yang terbaik, maka juga kita harus berbuat yang terbaik bagi desa, terutama untuk penanganan stunting. Lanjut. Terus juga kemarin kita ada buat edaran ya di tanggal 14 Agustus terkait dengan perubahan anggaran. Yang pertama adalah perubahan anggaran untuk Prikades. Terus yang kedua berkaitan dengan stunting. Ya Bu ya, ini kami udah apa? Tapi tergantung desa uangnya ada atau enggak. Kalau ada ya monggo, kalau enggak ada ya dianggarkan. Terus yang kedua berkaitan dengan penegasan batas desa, karena nanti semua desa itu harus punya batas desa, ya. Terus yang keempat adalah apa? P3KE untuk pendataan SIS-DIGI. Kenapa SIS-DIGI penting? Karena itulah nanti ketika kita sudah memperval, itu nanti menjadi data fix bagi provinsi untuk memberikan bantuan. Jadi penting banget itu datanya. Sehingga kami bekerjasama dengan bidang PSPK, bidang sosial, untuk bagaimana kami bisa menyajikan data yang dari desa sehingga itu bisa menjadi data bagi penanganan kemiskinan ekstrim. Ini berada saudara desanya, ada pemulihan ekonomi, ada program nasional sesuai dengan kewenangan desa, mitigasi bencana dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Jadi ada 3 prioritas. Lanjut. Pemulihan ekonominya gak usah, lanjut. Nanti saya kayak kemarin baru ngomong udah tinggal 5 menit lagi kata Mbak Ingar. Nah ini dia, ini sebenarnya yang berarti prioritas nasional. Jadi kalau kita bicara stunting, bicara P3KI, bicara tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu berkaitan dengan ketahanan pangan, itu sebenarnya satu jalur, ya, satu jalur dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah, dan diharapkan desa juga menganggarkan kegiatan-kegiatan prioritas nasional. Jadi prioritas nasional tapi berdasarkan kewenangan desa. Berdasarkan kewenangan desa itu misalnya gini, jangan ingin mengembangkan peternakan, peternakannya harusnya ada di desa, jangan di luar desa. Jangan misalnya ingin menangani stunting, yang ditangani adalah warga desa. Jadi prioritas-prioritas itu adanya di desa. Makanya kalau kita bicara kewenangan, sederhana aja, lingkupnya adalah lingkup desa. Ini ada perbaikan data SDGs. Ini mungkin banyak desa yang menggeser ya dari SDGs lari ke P3KE. Saya dengar kayak gitu. Kenapa? Mungkin juknisnya belum dari Mas Imam belum mengeluarkan juknisnya mungkin. Tapi sama-sama penting sih sebenarnya. Anggarannya ada, terbatas, tetapi sama-sama penting. P3KE juga penting.
Terus yang kedua adalah penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Ya, di sini minimal 20% dan desa sudah menganggarkan semua. Dan dalam kegiatannya kita harus menggali potensi yang benar-benar ada. Jadi kalau misalnya kami mau buat lumbung desa, terus desa nanti memasukkan gabahnya ke lumbung, terus saya tanya pernah nggak kelaparan? Enggak, ya kapan gabahnya keluar gitu. Orang Banyumas nggak pernah kok. Ada banyak metode. Apa yang kurang? Misalnya perikanan, sehingga nanti berasnya ada, tinggal ikannya, sehingga nanti anaknya cukup gizi, ya, gitu kan? Dikasih polybag, ditanam sayur-sayuran, jadi anak-anak makan sayur. Dikasih kandang ayam, dikasih ayam untuk bertelur, anaknya makan telur gitu loh. Iya, bagusan stunting itu seperti itu. Makanya saya bilang penanganan stunting itu kalau mau sustainable, kita jangan hanya memberikan ikannya, berikan juga kailnya. Karena stunting itu, coba kita tangani anak stunting 0 sampai 59 bulan. Setelah 59 bulan mau ngapain? Ya kan, Pak? Berarti udah nggak mau stunting lagi, masuk lagi loh. Lahir adiknya stunting lagi, lahir adiknya stunting lagi. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana nanti melalui ketahanan pangan, melalui sumber ekonomi desa yang bisa memajukan, nanti bisa tidak stunting lagi. Dengan Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan desa tahun 2023, di pasal 6 ayat 2 huruf C, ini ada contoh kegiatannya. Lanjut. Ini di lampiran Permendes. Yang pertama adalah pelatihan kesehatan ibu dan anak, ya. Karena ini memang kalau Kemendes itu arahnya ke 5 pelayanan dasar. Kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, ya, terus sanitasi dan air bersih, keempat jaminan sosial, kelima pendidikan anak usia dini. Ada 5 layanan dasar yang menjadi. Ini memang image-nya seperti itu. Tetapi kita tidak perlu bingung sebenarnya. Kemarin juga saya udah lihat YouTube ada dari BKKBN sudah membuat konvergensi stunting juga. Kalau kita di Kemendes dengan Kemenq itu sudah ada konvergensi stunting 5 layanan dasar. Kalau kemarin saya lihat di YouTube-nya ada cara pengisian 5 layanan dasar. Tapi saya aplikasinya ada Mbak konvergensinya? Masih Excel atau masih Excel ya? Kalau di kita ada EHDW-nya, sudah ada aplikasinya, sehingga ketika memasukkan data, KPM itu sudah bisa mencetak dan itu bisa ditandatangani oleh kepala desa menjadi syarat pencairan dana desa. Tahap 3 ya. Terus selanjutnya adalah penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu, ya. Terus pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ini sudah dilakukan Pak Bu. Bukan hanya anak-anak, ya, tapi juga PMT-nya kan bukan untuk anak-anak ya, tapi untuk sampai dengan lansia. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Ayu, Pak Ayu itu sering melihat seskedes. Mas, kami pengen ngelihat benar nggak desa nangani stunting? Benar. PMT-nya selalu ada. Yang perlu dilakukan adalah sinergisitasi. Terus pengadaan tikar pertumbuhan ini sudah bisa dilakukan untuk mengukur stunting, penyediaan air bersih, perlindungan sosial, pendidikan anak pengasuhan, pendidikan tentang pengasuhan anak, upaya pencegahan perkawinan dini, pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dari tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Ini sudah banyak dilakukan di beberapa desa. Saya lihat juga di beberapa desa di Kedung Banteng ya, Kebocoran, terus Kalikesur, Baruwidujaya, semua ya, Melung, semua yang di Kedung Banteng kayaknya sudah melakukan. Terus di Karangwas juga sudah ya dilakukan, hampir semua melakukan Bu, termasuk juga
pasir juga udah ya. Artinya juga sudah memanfaatkan lahan dari desa, lahan lagi pekarangan untuk peningkatan gizi, ya, untuk ketahanan pangan. Terus peningkatan kapasitas kadar pembangunan manusia, kadar posyandu dan pendidikan anak usia dini. Kemarin kita sudah melakukan pelatihan, bahkan saya kemarin beberapa kali jadi narasumber berkaitan dengan untuk kadar pembangunan manusia. Posyandu juga semangat sekali, bahkan mereka sudah ini melakukan pemantauan. Bahkan kemarin di mana ya, di Green Garden ada yang sampai memantau pertemuan antara sperma dan ovum. Loh, kok bisa dipantau, Bu? Kalau ada pemantauan saya ikut lah. Pada pas sadar salah, oh iya, pada ketawa semua. Berarti pantaunya gimana ya? Maksudnya apa ya? Kalau ibu-ibu kan biasanya dipantau ya. Kalau hamil itu ya masih kandungan masih usia muda itu kan dipantau. Seperti sehingga nanti kandungannya kuat. Itu maksudnya, bukan pertemuannya itu yang perlu dipantau. Jadi sampai semangatnya KPM itu sampai ngomongnya pun semangat ya, bahwa ada pertemuan itu. Terus untuk peningkatan pemberian insentif untuk kadar pembangunan manusia, kadar posyandu dan kadar kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa. Ya, kalau misalnya dari DPP P3KA itu sudah meminta kita untuk menghonori TPK. Sebenarnya di sini sudah ada. Yang penting nanti dari desa, dari kecamatan itu membuat program kerjanya. Kenapa? Ya selama ini kan kita hanya berbicara tentang honor, tapi kerjanya mana gitu, ya Pak ya? Kerjanya mana? Kerjanya itu berkaitan dengan sasaran nanti. Misalnya kita ingin remaja putri ini sehat, ya, berarti nanti harus ada kegiatan di prioritas dana desa itu untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan remaja putri, baru nanti honori. Jadi sekarang itu adalah basisnya kinerja. Kita nanti sore jam 3 itu untuk menghitung dana desa untuk nanti 2024, basisnya adalah kinerja. Jadi yang kami minta adalah kinerjanya dulu, baru berbicara honor gitu. Honor itu mengikuti kinerja. Jadi buat dulu kegiatan, baru nanti ada honornya. Jangan berbicara honor, baru nanti mikirin kerja. Terus kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Jadi di sini di prioritas dana desa ini masih banyak yang perlu kita pikirkan kembali. Makanya di prioritas dana desa ini tidak mengunci kegiatannya, tetapi masih ada kegiatan-kegiatan lain yang dimungkinkan untuk dilaksanakan, termasuk juga program-program dari BKKBN atau DPP P3KA. P3KA ya? P3A. Ya, ini masih banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan sehingga nanti dana desa itu lebih tepat sasaran, terutama untuk penanganan stunting. Kami setiap tahun ketika PMK itu keluar, ketika Permendes itu keluar, kami selalu menginformasikan, ya Mbak ya, dana desa untuk penanganan stunting. Tapi kegiatannya bukan dilakukan oleh Bina Permendes, itu dilakukan oleh OPD terkait. Kenapa? Dana desa itu bukan miliknya Bina Permendes, bukan miliknya Kemendes, tetapi miliknya desa yang nanti itu kegiatannya disesuaikan dengan prioritas dana desa. Jadi kalau misalnya dana desa untuk perpustakaan, siapa yang harus mengarahkan? Pusda. Kenapa? Karena yang ngerti tentang perpustakaan, pendataan perpustakaan adalah Arpusda. Dana desa untuk ketahanan pangan, siapa nanti yang bisa mengarahkan Pak? Dinas Pertanian dan Peternakan.
Karena kalau Bina Pemdes ngasih tahu ketahanan pangan, ini apa, barang apa ketahanan pangan. Misalnya prioritas dana desa untuk energi terbarukan, SDM. iya SDM. Artinya itu yang harus kita kolaborasikan. Kadang-kadang ketika ini Bina Pemdes kan ada prioritas dana desa, kenapa nggak diarahkan ke sini? Karena kami hanya menginformasikan bahwa prioritas dana desa adalah untuk ini, ya. Sehingga ketika sudah ada, maka sama-sama kita membaca Permendes itu, sehingga nanti desa itu bisa diarahkan sesuai dengan prioritasnya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau Bina Pemdes nangani stunting sampai dengan kegiatan bisa salah sasaran. Kemarin juga dari desa mana, desa Lumbir kemarin itu ada pemberian makanan yang harus diantar selama 90 hari berkaitan dengan penanganan stunting pemulihan. Artinya 90 hari setelah melahirkan berarti kan ada pemberian itu harus diantar. Lanjut. Dan ini intervensi yang sensitif adalah faktor-faktor lain yang berpengaruh pada terjadinya stunting. Yang pertama ini ada ketantangan dan hewani dan bantuan rumah tidak layak huni. Lanjut. Ini ketahanan hewani. Ini contoh-contoh kegiatannya, dan di sini sudah ada di ketentuan pasal 35 PMK 201 berkaitan dengan ketahanan pangan. Yang pertama adalah pengembangan usaha pertanian, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pengelolaan pasca panen, sampai dengan penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa. Lanjut Mbak. Rumah layak huni, ini yang menjadi mungkin permasalahan di desa. 10 juta cuman hanya material Pak ya, nggak usah. Ini yang menjadi susahnya. Kadang-kadang gini, saya kemarin ketemu dengan Kemendes, ketemu dengan staf kepresidenan, yang merusak tatanan di desa itu sebenarnya pusat. Saya bilang, kenapa Bu merusak? Loh, ada PKTD, orang kerikan dibayar, disuruh kerikan lagi, nggak mau. Iya, apalagi dikasih 10 juta suruh kerikan. Kalau yang dibantu ini, kalau orangnya baik nggak apa-apa Pak. Ini orangnya udah sombong, siapa yang mau kerikan kan gitu. Itu yang menjadi apa? Ya memang harusnya ada material, ada tenaga. Karena nuansa desa sekarang udah digeser. Dengan ada PKTD, dengan adanya BLT, seolah desa punya banyak uang. Tadi disampaikan oleh Bu Wahyuti, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita masukkan dalam penanganan stunting. Kalau untuk pendidikan, berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, ya, itu nanti bisa dimasukkan dalam penanganan stunting. Terus untuk kesehatan juga, posyandu, ya, dan untuk pemberian makanan tambahan dan sebagainya, ya, itu masuk di bidang kesehatan. Selanjutnya ada pekerjaan umum dan penataan ruang. Nanti kalau misalnya ada Banqdes berkaitan dengan RTLH, ini masuk ke bidang ini ya. Sehingga nanti tapi jangan lupa kalau itu masuk belanja barang dan jasa, bukan belanja modal. Jadi walaupun itu material, itu masuk belanja barang dan jasa. Ini bagian juga untuk penanganan stunting, pemberian atau pembangunan untuk rumah layak tidak huni. Terus selanjutnya ada kawasan permukiman. Nah, ini yang untuk sanitasi dan sebagainya. Terus masuk ke kehutanan dan lingkungan hidup, ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Terus masuk ke bidang 3, pembinaan kemasyarakatan desa, ada kepemudaan dan olahraga, di mana nanti Karang Taruna, terus anak-anak remaja lainnya bisa diberikan pelatihan. Ini bisa masuk di sini Bu Inggar, untuk pencegahan stunting, terutama yang intervensi pertama untuk anak remaja. Terus untuk kelembagaan masyarakat desa, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PKK, ya, untuk penyuluhan juga untuk yang calon pengantin. Ini bisa dimasukkan kegiatan ini untuk penyuluhan keagamaan, terutama bagi calon pengantin supaya nanti dia bisa mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan fisik
untuk melaksanakan pernikahan dan nanti bisa merawat anaknya. Terus untuk kelautan dan perikanan, ini berkaitan dengan ketahanan pangan juga. Di desa sudah banyak membuat kolam-kolam ikan yang nanti kolamnya itu bisa nanti untuk ketahanan pangan, bisa juga untuk usaha desa, sehingga nanti bisa menambah PAD dan mengantaskan kemiskinan. Juga makanan ikannya juga diberikan kepada masyarakat yang stunting. Terus pertanian dan peternakan, nah ini pertanian masuk juga ketahanan pangan, termasuk juga jalan usaha tani, termasuk juga untuk pembelian bibit dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif pertanian. Baru selanjutnya ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Di sini ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penyuluhan, terutama kepada ibu hamil, terus ibu menyusui, juga bisa diberikan pemahaman dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes. Sekali lagi, bahwa stunting itu adalah pekerjaan kita bersama, pekerjaan yang harus kita guyup bersama, harus dinas kesehatan atau ditangani oleh Kemendes atau ditangani oleh BKKBN atau BP P3A, tapi ini adalah pekerjaan kita bersama. Yang penting, kalau kami biasanya rakor berkaitan dengan konvergensi stunting adalah yang penting kita berbuat. Kita jangan hanya bertarung di tatapan konsep. Yang penting kita anak stuntingnya, kita jangan berdebat di sini masalah bagaimana menangani anak stunting, ini salah atau benar dan sebagainya. Yang penting kita di lapangan. Makanya ketika kami mendampingi PKB di Kebasen, saya bilang yang kami lakukan adalah action. Kita tidak bicara lagi konsep, tapi kita berbicara bagaimana kalau misalnya air bersih dari Dinsos itu menyediakan toren gitu. Jadi supaya apa? Loh, torennya mau diapain ya terserah, yang penting nanti torennya bisa digunakan kan gitu. Daripada nanti ini air bersihnya mau diapain supaya mengurangi pencemaran. Yang penting disediakan, masyarakat yang butuh toren, kami serahkan toren. Ini mungkin berkaitan dengan gizi. Yang dikasih adalah telur. Tapi telurnya juga harus dipastikan itu untuk anak yang stunting. Jangan sampai nanti telurnya dimakan ibunya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Pada intinya adalah penanganan stunting itu pekerjaan kita bersama, baik itu pendamping desa juga. Kenapa pendamping desa itu dihadirkan? Karena stunting itu sudah lama ditangani oleh pendamping desa, ya Pak ya? Ya enggak? Dengan apa? Rumah desa sehat dan rembuk stunting. Sehingga nanti tinggal dikolaborasikan aja, tinggal disinergikan, sehingga nanti antara pemangku kepentingan di desa, terutama Kades. Ini kan Pak Kades kan jadi Kades tapi punya visi misi sendiri kan, pengen memajukan desa, tetapi juga harus nangani stunting. Jadi bingung ini uangnya harus kemana. Itu yang harus nanti dimusyawarahkan, mulai dari direncanakan di RPJMDes, RKPDes sampai dengan di APBDes. Untuk Kades yang kemarin PAW Pak, itu hanya melanjutkan, tidak lagi membuat program baru. Kalaupun membuat program baru harus ada review RPJMDes. Udah Mbak habis? Nah ini hanya gambaran saja bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Ini mungkin sudah kita ketahui, bahkan Bu Wahyudi juga dari Bapeda Litbang bisa mengetahui APBDes desa real time. Detik ini bisa diketahui desanya lagi input apa, lagi meng-SPJ-kan apa, bisa tahu. Makanya tidak ada lagi istilah tutup-tutup penarian, udah transparan. Makanya dalam penganggaran desa juga dan penggunaan anggaran itu harus lebih hati-hati, karena kita sekarang sudah dipantau. Jadi tidak ada lagi anggaran yang
bisa disembunyikan karena apa? Pasti ketahuan. Ketahuannya nanti ini banyak adu-aduan berkaitan dengan penyimpangan anggaran. Jadi Pak Kades juga harus hati-hati dengan apa pengelolaan keuangan desa yang ada di desa. Kalau bisa pastikan bahwa penganggaran maupun penggunaan anggaran itu sesuai dengan regulasi yang berlaku dan jangan sampai nanti itu menimbulkan masalah hukum di kemudian hari nanti. Mungkin begitu yang kami bisa sampaikan. Yang pasti ayo kita sama-sama menangani stunting dan kolaborasi, dan kami nanti selalu buat edaran berkaitan dengan penanganan stunting, baik itu untuk kegiatannya maupun penganggarannya. Tetapi yang bisa nanti menganggarkan adalah desa, ya, dari teman-teman pendamping nanti akan mendampingi dan mudah-mudahan nanti bisa sinergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.